Pemirsa, sejak pandemi merebak ke berbagai penjuru tanah air, minat olahraga sepeda meningkat drastis, tak terkecuali di kalangan warga ibu kota. Menanggapi tingginya antusiasme bersepeda warga, Pemprov DKI Jakarta menyediakan jalur sepeda di berbagai ruas jalanan, termasuk jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin. Lantas bagaimanakah warga menanggapi jalur sepeda yang disediakan pemerintah? Bagaimana pula dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan pesepeda maupun pengendara yang melajukan kendaraannya di luar jalur? Berikut rakyat bicara Geliat Pesepeda Jakarta bersama Hasbi Allah. Semenjak merebaknya COVID-19 yang ada di tanah air, masyarakat mulai menggandrungi olahraga sepeda tak terkecuali di DKI Jakarta. Melihat hal ini, Pemprov DKI Jakarta mulai membangun jalur sepeda permanen yang ada di jalur Sudirman dan juga Tamrin. Apakah memang jalur sepeda ini yang dibuat permanen akan benar-benar membuat masyarakat aman dan ramah bagi pesepeda? Lantas, apa tanggapan mereka mengenai hal ini? Mas Ferry udah berapa lama sepedahan dan biasanya jaraknya itu berapa jauh kalau sepedahan? Sebenarnya sih kalau sepedaan baru aktif lagi di awal tahun kemarin bulan-bulan Februari Maret tuh. Biasanya sih kalau sepedaan ya kurang lebih 30 kilo lah sehari. 30 kilo sehari. Itu dipakai buat kerja atau buat olahraga aja? Olahraga aja. Buat olahraga aja. Oke. Ini kan Pemprov DKI Jakarta bangun jalur permanen sepeda. Ya. Nah, kalau menurut Mas itu udah benar-benar gimana? Udah layak atau belum? Bisa buat aman atau enggak? Kalau menurut gue sih udah cukup layak lah. Tapi ya paling ini yang belum dikasih kan sekarang kan katanya semi permanen nih ya. Nanti rencananya mau dikasih beton semua gitu ya. Nah paling itu kalau udah dikasih beton semua sih menurutku udah bagus sih. Tapi ya paling cukup diperluas lagi aja jangkauannya, jangan cuma di protokol aja gitu. Tapi udah ramah lah buat Udah ramah. Baiknya diperluas lagi kayak di daerah-daerah seperti misalkan di luar lingkungan sini kan, kayak saya rumah di Tanjung Duren nih. Kalau akses ke sini tuh masih kurang ramah lah. gitu. Tapi pas udah nyampe sini, saya ngerasa udah tenang. Nah, seandainya masih banyak motor ataupun juga bahkan mobil nih yang masih di jalur terbuka seperti ini, hijau, masuk, ngelihat mereka yang melanggar. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya ada yang ngosong gitu, ada yang pelanggar, ya nggak saya gubris sih. Ya emang salah dia kan saya ada di jalur saya gitu. Tapi baiknya ditindak atau enggak? Wah wajib sih. Harus Wajib ditindak. ditindak. Oke. Wajib. Nah, Karena itu bisa membahayakan juga kan. oke. Nah, kalau misalkan pesepeda kan juga banyak nih isunya yang justru udah disediakan jalur tapi masih keluar jalur dan membahayakan diri mereka dan pengendara lain. Oh iya. Kalau Mas berpendapatnya gimana soal Pendapat mereka? saya tentang mereka ya bisa memahami juga karena kan di sini ada jalur sepeda. Ya harusnya mereka juga bisa masuk di jalur sepeda yang tertib gitu. Tapi yang saya masih pikir sih kayak orang-orang yang main sepedanya berpeloton-peloton gitu kan mereka juga nggak bisa masuk jalur sepeda. Saran saya untuk pengendara sepeda ya mohon digunakan, dimaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Baik. Gitu. Itu aja. Nah terus untuk pengendara-pengendara lain selain pengendara sepeda, tolonglah tertib berkendara, jangan mengambil hak pesepeda. Sebenarnya sepeda udah lama, udah 2 tahunan gitu. Kalau jarak jauh sih kayak dari Blok M terus sampai ke HI balik lagi atau kadang-kadang sampai Monas gitu. Oke. Nah, Pemprov DKI Jakarta ini kan lagi berusaha menciptakan kota ramah pesepeda. Terus mereka membuat jalur permanen. Kalau menurut Mas, itu udah benar-benar safety buat para pesepeda, aman buat mereka atau gimana? Kalau misalnya dibikin jalur permanen itu justru malah lebih safety ya, daripada kayak cuman garis hijau doang, nggak ada betonan atau nggak ada pembatas. Karena kan kadang-kadang kita dari jalur sepeda nih, belum lagi kadang-kadang kayak kendaraan umum atau mobil pribadi kadang-kadang suka motong gitu. Dan juga menurut saya sih kalau dengan adanya jalur permanen malah jadi lebih tertib juga sepedanya gitu kan. Nah, sejauh ini meskipun sudah dipasang beberapa jalur permanen, akan tapi masih banyak nih sepeda yang keluar jalur. Kalau menurut Mas, mereka yang keluar jalur, apakah nanti kalau diberikan sanksi, Mas setuju nggak sebagai pesepeda? Kalau menurut saya sih setuju aja sih. Karena kan juga biar saling enakin ya, karena kan ini kan jalan umum punya milik bersama, jadi ya biar adil juga gitu loh. Ada nggak sih solusi buat mereka yang
memang masih ke tengah nih jalurnya. Paling ya kalau menurut saya kalau untuk peloton kayak gitu ya paling setidaknya mereka kayak tertib pertama, dan juga mungkin apalagi kalau misalnya ada pengawalan juga lebih bagus karena biar mereka juga safety gitu loh. Tapi ada pesan nggak sih Mas buat masyarakat yang menggunakan sepeda supaya tertib juga menggunakan jalurnya? Terus juga buat Pemprov masukannya apa nih kira-kira buat jalur permanen? Untuk jalur permanen sejauh ini yang penting segera cepat diterapkan ya, karena kan juga demi kenyamanan pesepeda juga, dan untuk para pesepeda ya semoga makin banyak juga orang yang bisa bersepeda dengan nyaman dan tenang gitu. Melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam bersepeda, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membangun jalur sepeda permanen sepanjang 80 km dan di mana diselesaikan secara bertahap. Yang terlebih dahulu selesaikan sepanjang 11,2 km hingga Maret 2021 dan tentunya menghabiskan biaya hampir 30 miliar rupiah. Rencana ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Perhubungan untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah pesepeda atau Jakarta City Bike. Rencananya nanti akan diselesaikan jalur sepeda permanen sepanjang 600 km dan diselesaikan hingga tahun 2030. Sayangnya, meskipun sudah diberikan fasilitas berupa jalur sepeda, akan tetapi banyak pesepeda yang melanggar aturan dengan tidak menggunakan lajurnya dan justru keluar dari jalur mereka. Tentu ini sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Sesuai dengan aturan pasal 299 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan, bahwa yang melanggar aturan tidak masuk ke jalur sepeda untuk pesepeda akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000 atau ancaman penjara selama 15 hari. Sejak 2019 lalu, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan jalur sepeda. Di antaranya jalur sepeda di Jakarta Pusat, seperti di Medan Merdeka Selatan, MH Tamrin, Pangeran Diponegoro, hingga Jalan Proklamasi. Jalur sepeda di Jakarta Selatan, seperti di Panglima Polim, Sisingamangaraja, dan juga Rumah Sakit Fatmawati. Lalu di Jakarta Barat, seperti di Tomang, sedangkan di Jakarta Timur, seperti di Jatinegara dan juga Matraman. Akhir-akhir ini dengan adanya antusias masyarakat yang sangat meningkat, terutama untuk meningkatkan kesehatan mereka, diantaranya adalah dengan menaik sepeda. Itu saya lihat mereka banyak sekali yang naik sepeda, itu merupakan suatu hal yang positif bagi masyarakat. Nah ini kan udah disediain fasilitas nih, kalau menurut Bapak ini udah bagus atau belum nih? Menurut saya sih sudah bagus, jaraknya juga sudah cukup lebar, tinggal masyarakat pesepeda mengatur diri mereka sendiri, menjaga jarak sehingga tidak rebutan, tidak kebut-kebutan, yang penting mereka tetap bisa olahraga gitu Pak. Mungkin Pak ada masukan Pak buat pemerintah, apakah memang buat mewujudkan kota yang aman buat bersepeda, apa nih kira-kira masukannya? Menurut saya sih ya tinggal dalam beberapa lama ini udah 3 bulan, 6 bulan dipelajari mana yang kelebihannya, mana yang kekurangannya, ya itu ya. Dari beberapa pesepeda dan masyarakat yang saya temui, mereka sangat senang diberikan fasilitas yang baru oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Tentu cita-cita dari Pemprov DKI Jakarta adalah mewujudkan kota yang ramah akan pesepeda. Namun bagaimana jikalau justru penggunanya tidak taat aturan? Ada pesepeda yang keluar lajur, ada juga motor atau mobil yang justru masuk ke jalur sepeda. Di sini masyarakat harus sadar bahwa membutuhkan sinergi untuk sama-sama membangun kota agar ramah pesepeda. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Raga Firdaus beserta Sutrisno. Sampai jumpa pekan depan.